cenderungnya ini akan berlanjut, ini akan kebawa sampai pengadilan. Jadi nggak cuman sekedar udah ditangkap terus udah gitu ya kasusnya mongol, tapi ini akan dibawa sampai ke meja hijau. Halo, ketemu lagi bersama saya, Madam Ara di Kata Tarot. Untuk episode kali ini saya masih ada di warung kopi Joglo, masih di daerah Limo. Jangan lupa, jadi buat kalian yang sedang melewati Jalan Limo, mampir di warung kopi Joglo. Karena tempatnya enak banget nih, tambah sore, tambah rame. Dan kalian juga bisa milih spot-spot yang banyak, ada outdoor, ada indoor juga gitu. Oke, untuk Kata Tarot kali ini saya mau bahas tentang Indra Kents. Yang Crazy Rich dari Medan yang sekarang sedang terlilit kasus gitu ya, sedang menghadapi kasus tentang binomo. Nah, kita pengen tahu nih sebenarnya akhirnya tuh kayak gimana sih? Apakah dia memang pure beneran bersalah atau enggak gitu ya? Indra Kents. Ada Four of Wands. Di sini indikasinya sebenarnya dia ngikutin ini udah cukup lama nih. Jadi bukan baru kemarin baru ini, tapi udah cukup lama nih. Bisa yang hitungan tahun memang. Kalau dibilang apakah dia mengetahui atau enggak, nih The Nine of Pentacle. Jadi intinya gini, dari binomo ini Indra memang penghasilannya atau dapatnya cukup banyak nih, yang bukan cuma banyak aja tapi banyak banget. Gitu. Oke. Kita terusin ya, apalagi nih yang informasi apa nih yang kita dapat? Masih, jadi dia bisa yang di luar ininya dia sendiri sebenarnya gitu, maksudnya di luar perkiraan dia gitu. Jadi dia dapatnya tuh dari sini ada, dari ini ada gitu. Jadi dari binomo itu dia dapatnya bisa jadi nggak cuman dari apa yang dia investasiin, tapi juga bisa dari lain-lain gitu. Maksudnya lain-lain gimana? Bisa dari orang yang memang ikut, terus dia dapat tuh jadi kayak apa ya? Kayak referral, kayak MLM. Jadi dia semakin banyak yang dia ajak terus ikut, dia juga dapat ininya nih, gitu. Dapat keuntungan dari situ. Oke. Tapi nggak cuman gitu aja sih. Jadi di sini saya ngelihatnya dia juga tetap yang nambah ilmu gitu ya. Dia tetap belajar, dia mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan trading ini gitu. Jadi dia mempelajari, dia cukup tahu trik-triknya gitu ya, dan itu yang bikin dia jadinya berpenghasilan lumayan nih gitu. Kalau dibilang terus apakah dia kasusnya akan dibawa ke dia, cenderungnya ini akan berlanjut, ini akan kebawa sampai pengadilan. Jadi nggak cuman sekedar udah ditangkap terus udah gitu ya kasusnya mongol, tapi ini akan
dibawa sampai ke meja hijau. Terus kalau dibilang dia yang gini, kalau ngelihat di sini sebenarnya yang apa ya, yang nge-backup dia juga ada nih gitu. Jadi kemungkinan besar meskipun kasusnya dibawa ke pengadilan, tapi untuk benar-benar sampai ketok palu, saya sih nggak yakin ya. Saya ngelihatnya ini banyak orang-orang yang cukup kuat juga yang terlibat gitu. Jadi saya masih belum lihat ini akan berlanjut sampai ada putusan gitu. Jadi bisa jadi kemungkinan besarnya ada jalan damai. Ya. Jadi di sini dilihatnya soalnya sebenarnya ini ada feeling gitu ya, ada urusan emosi di dalamnya. Maksudnya gini, satu sisi banyak yang merasa dirugikan, tapi di sisi lain itu bukan pure kesalahannya dari dia gitu. Jadi di sini saya melihatnya nanti ada muncul tersangka lain di luar Indra Kents gitu. Jadi Indra Kents sudah tersangka, tapi ada tersangka lain di luar Indra Kents yang nanti bisa terlibat juga, bisa di ini juga gitu ya, bisa panjang juga. Jadi ini ceritanya masih panjang nih. Jadi bukan yang tinggal bulan depan gitu, tapi ini masih cukup panjang. Masih cukup panjang. Nah, kalau dilihat sebenarnya korbannya banyak apa enggak sih? Ada strike. Jadi yang ngaku atau yang bilang kalau mereka ikut dan rugi itu sebenarnya kalau sekarang masih belum semua nih, belum semua berani speak up. Jadi masih banyak yang mereka sebenarnya ikutan tapi nggak ngelaporin atau nggak bilang kalau gue ikut nih terus gue rugi gitu. Jadi masih banyak yang nggak ada strength nih, masih banyak yang masih belum berani untuk ngomong, untuk cerita kalau mereka juga ikut dan mereka rugi gitu. Jadi tadi masih banyak itu di sini. Padahal sebenarnya udah lumayan banyak yang ini ya gitu yang ngelaporin kalau dia ikut, tapi masih banyak lagi di luaran yang mereka ikut, mereka juga ngerasa rugi, cuman nggak ngelaporin. Nah itu yang rugi. Terus yang untung ada juga. Jadi di sini ada yang pernah bermain, ada yang ikutan, tapi tidak semuanya ngelaporin, tidak semuanya cerita atau tidak semuanya ngaku kalau mereka ini gitu ikutan. Jadi di sini sebenarnya pesan moralnya gini, nggak masalah sih gitu yang ngikutin seperti itu gitu. Cuman sebaiknya kalian harus hati-hati, harus benar-benar ngikutin rule yang ada atau peraturan yang ada di Indonesia gitu. Terus jangan juga hanya mengharapkan sesuatu dengan instan. Di mana-mana itu ya kalau mau dapat duit ya kerja keras gitu loh. Ya usaha. Bukan kalau ini bukannya nggak usaha ya, tapi maksudnya jangan cari jalan pintas atau cari sesuatu yang instan gitu. Jadi kalau kamu mau punya banyak duit, intinya ya kerja yang benar gitu. Oke, demikian kata tarot untuk episode kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan juga tinggalkan komen. Terima kasih.